Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih di tempat yang sama, di channel yang sama, di ruang bicara PRE channel. Ya, Oke. Sehat Pak Kiai ya? alhamdulillah sehat. Gajian sebentar lagi Pak Kiai. Amin, amin, amin. Ya. Biasanya doa dari Kiai itu cepat kabulnya. Amin, amin. Dari samping doanya, tenaganya, ilmunya, pemikirannya, luar biasa PRE channel ini. Didukung oleh Kiai besar yang selalu antusias bikin konten. Kiai berat. Kiai berat. Jadi timbangannya tiap hari makin berat. Lanjut ke pembahasan selanjutnya Pak Kiai. Ini ada request dari saudara kita dari Apa itu? Requestnya akikah. Gitu. Dari yang jauh di sana. Dari mana? Kepulauan Riau. Luar biasa. Kepulauan Riau. Ya alhamdulillah jelek-jelek kayak begini punya saudara di Kepulauan Riau. Kepulauan Riau ya. Gitu. Dia punya apa? Yayasan ataupun apa sih? Madrasah ya. Yang ngajarin anak-anak, terus dia juga suka ngaji ngaji di masjid gitu. Iya. Kiai juga rupanya. Cuma dia ada sedikit kebimbangan gitu dari keilmuan yang dia dapat, maksudnya ingin lebih jelas, kalau kata bahasa orang Pandeglang lebih jentre. Iya. Biar lebih jentre lagi gimana itu, Mang Robert kata dia. Coba tolong tanyain ataupun kalau bisa minta ampura sama Pak Kiai, tolong dibuatin konten akikah katanya gitu. Ya, maksudnya biar lebih jelas runtuyannya tentang dan yang lain-lain lah. Gitu. Gimana menurut Pak Kiai? Akikah itu ya sebuah salah satu hadiah daripada agama untuk orang tua yang memiliki anak mendapatkan pahala daripada pelaksanaan akikah itu. Salah satu sunnah yang ditangguhkan, yang diberikan terhadap orang tua untuk melaksanakan akikah untuk anaknya. Nah, maka kata Rasulullah, kullu mauludin marhunun, setiap bayi yang dilahirkan, setiap bayi yang ada di dunia ini marhunun, itu digadaikan. Maka orang tuanya menebus gadaian itu bil akikah dengan cara akikah. Namun tata cara akikah itu ya diatur oleh agama, tidak semena-mena kita melaksanakan akikah kemudian akikah itu ya dilaksanakan dengan semau kita, karena sudah ada aturannya, baik si hewan akikahnya, kemudian cara masaknya, cara motong dagingnya, cara membagikannya, itu diatur sedemikian rupa dan terperinci lah oleh agama itu. Sampai kapan waktunya dan batasan kesunahannya itu diatur oleh agama. Nah, berbicara tentang batasan kesunahan itu, akikah ya memberikan batasan, memberikan ruang terhadap orang tua. Setiap bayi yang terlahir ke alam dunia, kemudian afdol akikah itu sampai terhadap baligh si anak. Baligh. Batasan baligh? Batasan baligh itu alamatul bulughi salasun, ciri baligh itu ada 3. Yang pertama, si usia anak itu 15 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian ihtilam, mimpi basah. Mandi-mandian, hujan-hujanan. Hujan-hujanan, mandi-mandian atau renang gitu. Mimpi basah dalam tanda kutip lah ya. Kita sudah paham mimpi basah itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah haid, dimulai usia 9 tahun, khusus bagi anak-anak perempuan. Jadi cirinya di 9 tahun kalau seandainya sudah head sekalipun itu masuknya baligh. Itu baligh. Enggak, berarti patokannya bukan umur kalau perempuan. Bukan umur. Jadi salah satu ciri itu ada di dalam diri si anak, maka si anak itu dihukumi sudah baligh. Maka sudah habis masa melaksanakan akikah itu secara sunnah ya. Secara sunnah. Secara afdolnya. Tapi kalau seandainya memang orang tuanya baru punya uang di saat dianya baligh, ya tidak apa-apa. Ya. Hanya tidak mendapatkan nilai kesunahan daripada rentang waktu yang sudah ditentukan. Sekarang kita lanjut ke jenis hewan kurban.
Apakah harus kambing aja gitu? Bisa kambing, bisa kerbau, cuman aturannya ya sama. Kalau si laki-laki semisal 2 kambing, saya nggak mau kambing, mau kerbau, ya kerbaunya harus 2. Saya mau sapi, ya sapinya harus 2 gitu. Jangan mentang-mentang sapi itu untuk 7 orang, kemudian si 7 anak yang diakikahi, enggak. Karena itu qadiyah atau hukum kurban. Kalau akikah ya kalau satu ya satu untuk 1 orang, walaupun yang diakikah hewan akikah itu ya Bisa kerbau ataupun sapi. Iya. Kita berbicara tentang keafdolan ya. Iya. Kemudian cara nyincangnya, cara motong-motongnya setelah dipotong itu ya cara nyincangnya dari setiap sendi tulang. Jadi nggak boleh dicacah gitu si tulang itu. Harus di setiap sendi. Harus di setiap sendi tulang. Dengan tujuan? Dengan tujuan kata ulama sebagai isyarat terhadap Allah, sekaligus sebagai doa, mudah-mudahan si anak itu ya kuat ibadah. Biar kuat ibadah. Nah, diisyarahi dengan si tulang yang tidak dicacah. Kalau buat masaknya, maksudnya dimasaknya itu apa mau dijadiin opor atau sate ataupun gimana gitu? Si daging akikah yang dimasak itu ya harus dimasak manis. Manis. Berarti harus pakai kecap. Di kecap atau di sate gitu kan? Iya. Yang manis-manis saja. Supaya katanya raut wajahnya itu manis, menyenangkan, kemudian murah senyum gitu saya, kan. Ya. Iya, kayak saya Tapi nih. jangan senyum aja gitu, Mang. Iya, saya nih kayak salah satu ibaratnya orang yang diakekahin kebanyakan kecap. Kebanyakan kecap. Iya. Nggak ada dagingnya. Daging jadi kecap doang. aja dia mah. Gitu. Ya. Jadi ya kalau agama memberikan tata cara seperti itu ya baiknya kita sebagai umat ya tinggal melaksanakan saja. Iya. Jadi jangan sampai bertentangan dengan hukum agama. Baik. Itu bagian dari jenis hewannya. Sekarang kembali ke pembagian asnaf. Maksudnya cara membagikan daging hewan akikah itu ke siapa, berapa asnafnya gitu. Ya. Asnaf akikah itu sama dengan asnaf sodako, asnaf zakat. Asnaf zakat itu kan ada 8 ya. Kemudian asnaf infak itu ada 5. Asnaf sodakoh ya tidak ditentukan berapa, termasuk ke hewan pun, ke ayam, ke apa ya bisa sodakoh. Asnaf akikah itu ya sama dengan asnaf zakat, yang lebih utamanya terhadap 2, fakir dan miskin. Dan itu Mang Robert lebih hebatnya akikah itu luar biasanya tidak bisa diambil langsung oleh fakir dan miskin. Berarti harus diantarkan? Harus diantarkan dan wajib diantarkan. Kalau nggak diantarkan? Fasah dan batal akikahnya. Cuma gara-gara nggak dianterin? Cuman gara-gara tidak diantarkan. Diambil sendiri. Diambil sendiri. Ya, contohnya orang yang punya akikahnya, Pak nanti sore ambil ya si daging akikah ke rumah saya, maka akikahnya itu batal. Kalau keluarga, maksudnya entah adiknya, kakaknya, atau orang tuanya sendiri ikut makan? Kalau orang tuanya nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh. Orang yang akikah, si orang tuanya tidak boleh makan atau mengambil daging akikah. Kalau anaknya yang diakikahin? Iya, anaknya kan masih bayi biasanya. Iya, kalau maksudnya kan anaknya masih bayi nih, entah mungkin dia punya kakak ya, kakaknya pengen makan, itu boleh nggak? Nggak apa-apa. Cuman jangan terlalu banyak. Kalau si orang tuanya juga nggak boleh? Nggak boleh kalau orang tuanya. Orang tuanya nggak boleh. Kalau kakak beradiknya mah nggak jadi masalah ya. Gitu. Tapi kalau yang diakekahin mah hanya sekedar mencicipi ya. Dan lagi sambung ke pembagian yang tadi ya, itu kan dari harusnya dianterin ya. Nah, entah cuma di tempat saya ataupun di tempat kiai juga mungkin ya, nggak tahu juga sih. Cuma kalau di tempat saya itu dibikin kalau siangnya dipotong tuh si daging akikah, dimasak dan yang lain-lain. Pasti malamnya itu ada acara
syukuran, ngeriung. Nah, yang saya ketahui itu ya si daging akekah itu dimasukin ke besek ataupun berkat, nah nanti dibagiin. Pas acara riungan itu. Acara riungan, beres riungan dibagiin. Nah, Gitu. maka itu pasah, itu batal akikahnya. Jadi kalau kita merujuk terhadap hukum yang tadi, jangankan digunakan untuk berkat, jangan digunakan untuk ngeriung, diambil saja oleh asnaf itu, maka akikah itu batal. Berarti terbilangnya sia-sia dong. Sia-sia, tidak disebut akikah dengan akikah. Sodako aja mungkin. Kalau tata caranya seperti itu. Jadi ya baiknya janganlah. Walaupun ada begini ya, disiasatinya setelah dipotong, kemudian kata si orang tuanya, saya serahkan sepenuhnya daging ini terhadap Ustadz untuk mengakikahi anak saya bernama Fulan bin Fulan. Kata si Ustadznya, saya terima daging ini dari Bapak untuk mengakikahi si Fulan bin Fulan. Maka kata si Ustadz lagi, saya sodakohkan lagi si daging ini ke Bapak. Maka si bapaknya itu ya memasak kemudian dijadikan riungan. Walaupun dikilas seperti itu, disiasati seperti itu, ya afdolnya ya jangan. Kalaupun memang harus secara galib, secara kebiasaan, setiap orang yang mengakikahi anak itu diberkatnya semisal ada daging kambing, ya belinya jangan satu. Contohnya anaknya laki-laki. Ya laki-laki, akikahnya 2, ya belinya 5, 3 untuk berkat, 2 itu ya untuk akikah, gitu. Daripada akikah itu dipandang tidak sah oleh agama. Gitu. Berarti bahaya juga kebiasaan yang kayak gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan siasat-siasat yang seperti itulah yang terkadang orang gunakan dan memandang kecil hukum daripada akikah. Akhirnya ya masyarakat yang tidak paham secara rinci tentang bagaimana pelaksanaan akikah, ya memandang enteng terhadap hukum akikah itu. Ya, padahal kalau seandainya dikaji lebih dalam tentang akikah itu luar biasa ya, maksudnya tentang tadi ya, tentang penggadaian gitu ya, tentang amal ibadah anak yang belum balik kalau sudah diakikahan itu nanti ke orang tuanya jatuhnya gitu. Ya, pahalanya kalau si anak kecil yang 3-4 tahun kan biasanya diajarin puasa, ikut ke musola untuk melaksanakan sholat gitu kan. Nah, sujudnya, rukunya, yaitu dihadiahkan pahalanya untuk si orang tua. Karena sudah digadaikan. Dengan catatan akikahnya harus sesuai tuntunan. Harus sesuai tuntunan akikahnya. Kalau seandainya kayak tadi mah ibaratnya ya pasah batal. Ya sebut aja belum diakikahin. Belum diakikahin. Pemirsa kayak gitu. Jadi kita harus lebih teliti tentang akikah. Kalau memangnya kita belum paham, ya kita harus nanya. Terus kalau seandainya memang ada ustadz ataupun kebiasaan-kebiasaan di sana itu harusnya lebih detail lagi lah ibaratnya, biar apa yang kita keluarkan, apa yang kita gunakan untuk anak kita itu menjadi ladang ibadah yang sesuai tuntunan. Iya. Gitu. Iya. Jangan sampai mengecil-ngecilkan inilah, jangan sampai mengecil-ngecilkan hukum lah. Iya. Ya mungkin itu kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama diikuti. Gitu. Akhirnya dia tidak bisa ngelak juga. Gitu. Ya seharusnya dari pemuka-pemuka agama ataupun sesuatu itu dia lebih paham seharusnya kan ya, bisa mengarahkan jamaah ataupun orang-orang di sekitar pusat tersebut gitu. Iya. Referensi itu ada di kitab Baijuri kalau tidak salah. Kitab Baijuri yang menjelaskan bahwa akikah diambil oleh si penerima itu, maka akikahnya batal itu. Nah itu pemirsa, cukup keren kan, luar biasa tentang akikah yang tadi dijelaskan sama Pak Kiai. Rumit memang,
dan menggeser ataupun merubah kebiasaan-kebiasaan di tempat kita ataupun di tempat yang lain itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi kan kelas kita itu apa gitu. Cuma kalau saya sih ya pede aja karena dagingan saya ada Pak Kiai gitu. Berandai-andai saya ada yang menghujat ataupun seperti apa, cek orang Serang mah lo ngomong dia gitu. Karak gesek itu kemana-mana amat gitu. Jadi kalau saya sih bukannya mau kayak gimana, maksudnya ingin menyampaikan ataupun memberikan sesuatu yang sesuai tuntunan aja gitu. Gitu Pak Haris. Haris ya. Pak Haris Munawar. Oh, jadi yang komen itu Haris. Iya, Pak Haris Munawar dari Kepulauan Riau. Gitu. Penjelasan tentang akikah dari Pak Kiai lumayan dan cukup memuaskan. Dan kalau seandainya mungkin masih ada lagi pertanyaan ataupun sesuatu tentang keilmuan agama yang masih kurang paham, siapapun dia, baik yang kenal ataupun yang nggak kenal sama saya, kalau lihat channel ini, di komen aja, nanti saya buat konten gitu. Pak Kiai insya Allah bisa menjelaskan segala permasalahan ataupun hukum-hukum yang kurang dimengerti. Mungkin itu saja Pak Kiai untuk malam ini, penjelasan akikahnya luar biasa. Untuk konten selanjutnya kita gimana komentar ataupun request dari para penggemar ataupun saudara-saudara kita. Siap. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.